Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam rahayu. Jumpa lagi di channel Sinau Budaya bersama saya Mbah Bongo dan juga Mbah Surojati. Di video sebelumnya Mbah Surojati sudah menerangkan dan sosok nama Pandawa Lima. Mungkin malam hari ini bisa dijelaskan sosok nama lain dari Yudhistira beserta artinya dan pusaka yang dimiliki. Monggo Mbah Surojati. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di channel Sinau Budaya bareng saya Mbah Bongo. Terima kasih waktunya. Oke, kalau di video kemarin sudah saya terangkan sosok Pandawa Lima beserta namanya. Untuk malam hari ini saya berusaha untuk mengupas satu tokoh, yaitu anak sulung atau putra sulung dari Pandu Diwanata Raja Hastina, yang kemarin sudah saya terangkan itu namanya Puntadewa atau Yudhistira. Itu anak patutan dari Prabu Pandu Diwanata Raja Hastina. Juga ibunya itu kemarin sudah saya terangkan, istri dari Prabu Pandu itu ada dua. Pertama Dewi Kunti, yang kedua ada Dewi Madri atau Dewi Madrim. Kemarin sudah saya terangkan untuk itu ya. Yang malam hari ini saya mau fokus untuk menerangkan sosok Yudhistira atau Puntadewa. Ini sosok yang kemarin sudah saya perlihatkan. Tapi sebelumnya Mbah Bongo channel Sinau Budaya ini sengaja saya fokuskan untuk anak-anakku atau kawan-kawanku atau muda-mudi generasi bangsa agar sinau babagan budaya, betul, agar demi lestarinya budaya Nusantara. Itu harapan saya. Kenapa saya tekankan di sini? Jadi channel Sinau Budaya ini saya fokuskan untuk semuanya aja, generasi muda terutama yang masih duduk di bangku sekolah atau sudah lulus. Jadi yang belum tahu untuk budaya Jawa, terutama saya sebagai tokoh seniman wayang kulit atau dalam wayang kulit, saya berusaha memperkenalkan. Seperti yang saya ungkapkan kemarin, tak kenal maka tak sayang. Saya yakin kalau sudah kenal nanti akan sayang, menyayangi budaya Jawa, terutama untuk wayang kulit, karena itu bidang saya. Akan terus jalan saka kulino. Betul. Nanti kalau sudah kulino ngerti wayang, akhirnya memahami, akhirnya mau tresno atau menyenangi, dan akhirnya menyayangi untuk budaya Jawa. Itu Mbah Bongo ya. Nama lain dari seorang Yudhistira itu punya nama-nama lain. Ada yang namanya itu Puntadewa, Yudhistira kemarin sudah saya sebutkan. Ada namanya Sodo Dwijo Kangko atau Tondo Dwijo Kangko. Terus Anjoto Satru. Saya mau mengupas untuk malam hari ini kenapa dinamakan Puntadewa. Itu artinya apa? Dan ini nopo anak-anak dan ngerti zaman sekarang ini dulu Mbak. Jadi kok dinamakan Puntadewa itu artinya apa? Sinebut Puntadewa atau dinamakan Puntadewa karena bobot kedewasaan jiwa. Bobot kedewasaan jiwa itu satatar atau sabobot, satimbang, setara dengan dewa. Itu artinya seperti itu. Jadi bobot kadewasaan jiwa, keluhuran budi niki. Keluhuran budi seorang Puntadewa niku. Jadi wong niku nggih. Puntadewa niku sosoknya kalau digambarkan di sini kenapa dinamakan Puntadewa? Bobot kadewasaan jiwa satatar kalian dewa utawa Jawata. Jadi niku luhur banget budyanipun niku. Lembah manah kalih sinten kemawon niku nggih nata basa. Sebab seorang Puntadewa ini mengutamakan budi pekerti, ajaran seperti ajaran Jawa. Ajaran Jawa lebih mengarah ke ajaran budi pekerti.
Jadi untuk tata bahasa, jadi lembah manah karo sapa wae dengan siapapun dia niku lembah manah lho kalau bocah cilik paribasane ngoten seperti gambaran kalau sekarang kalau bocah cilik ya basa, kalau wong tuwa nggih basa, wong enom nggih basa. Jadi niki luhur budayane niku setimbang atau sederajat dengan dewa. Itu mungkin, tapi mohon maaf sebelumnya ya, saya menerangkan di sini sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan apa yang saya ketahui. Jadi kalau memang ada kekurangan dari penjelasan saya sebelumnya, saya minta maaf. Terus untuk nama lain dari Puntadewa, kalau Puntadewa tadi saya sudah jelaskan untuk Yudhistira. Kenapa dinamakan Yudhistira? Gitu kan? Jadi kalau diambil dari nama Yudhistira itu sebetulnya diambil kalau dari lakon wayang kulit itu dari kisah seorang Pandawa 5 itu dia ada lakon babat Wonomarto atau apa ya, babat hutan Wonomarto, Wonomertani, hutan Mertani. Ini pemberian dari sesepuh Hastinapura karena perebutan tahta Hastina ya, antara Kurawa, saudara sepupu dari Pandawa, antara Kurawa dan Pandawa. Terus dari kebijakan sesepuh dari kerajaan Hastina, dari Resi Bisma, Resi Durna, dan dari petinggi-petinggi lah, para petinggi-petinggi negara Hastina pada waktu itu akhirnya diberi bumi kamardikan yang bernama Alas Mertani atau Wonomarto. Nah di situ bisa saya jelaskan untuk Alas Mertani ya. Alas Mertani itu hutan sing wingit, alas sing wingit, kebak jim setan priprayangan, hewan-hewan ganas. Jadi kewan sing ganas, sing ngemu wiso, sing galak seperti singa dan lain sebagainya. Hutan yang angker banget, penuh jin, setan, priprayangan, ilu-ilu, banaspati, gencong, warudoyong, klek-klek dan sebagainya. Itu jadi sangat angker sekali itu hutan Merentani atau hutan Wonomarto itu. Tapi dengan tekad yang besar para Pandawa, karena kesucian tekadnya yang sangat besar, akhirnya dia berhasil membabati alas walaupun penuh dengan tantangan, penuh dengan resiko. Akhirnya berhasil, walhasil di situ sebenarnya di dalam hutan Merentani itu sudah ada kerajaan. Itu kerajaan jin yang dipimpin oleh, atau rajanya itu namanya Jin Yudhistira. Itu raja dari kerajaan itu tadi, Amarta atau hutan Wonomertani ini sudah dikuasai oleh kerajaan jin situ ya, yang namanya Jin Yudhistira. Jadi apa dari nama itu dapatnya dari, iya ini dari kerajaan jin tadi ya Pak? Iya itu dari raja jin tadi. Akhirnya ini diangkat menjadi raja di negara Amarta. Nanti setelah merebut Wonomertani ya, itu nanti menjadi nama Yudhistira itu karena dari nama Jin Yudhistira tadi yang manuk atau manipis menyatu dengan nang anggane atau di badan ini si Puntadewa. Jadi umpama jumeneng ratu menjadi raja di negara Amarta dijuluki Ratu Yudhistira, Yudhistira atau Yudhistira. Jadi itu mungkin cuplikan sekilas. Jadi kenapa dinamakan Yudhistira? Itu karena dari Raja Jin yang menguasai hutan Mertani atau alas Wonomarto tadi. Jadi kena ngadeg ratu ngono nami nganggo jeneng atau pakai gelar, pakai nama Yudhistira. Itu mungkin sekilas yang bisa saya jelaskan untuk nama Yudhistira. Yang selanjutnya ada punya nama lain, Puntadewa punya nama lain selain Puntadewa, Yudhistira ada juga Sodo Dwijo Kangko. Ada yang menamakan juga Tondo Dwijo Kangko. Kalau Sodo Dwijo Kangko itu artinya Sodo itu mangsa rolas. Atau punya nama lain Tondo Dwijo Kangko atau Wijo Kangko. Kenapa pakai nama Tondo? Karena pada waktu Pandawa itu menjadi buangan setelah kalah Dadu dalam lakon Pandawa Dadu kalah setelah memiliki
negaranya Amarta beserta saudara-saudaranya, termasuk Puntadewa beserta saudaranya Bima dan juga istrinya Drupadi itu menjadi taruhan kalah di situ, akhirnya menjadi orang buangan di hutan selama 12 tahun dan 1 tahun sesingitan. Itu yang 1 tahun sesingitan itu sampai di negara itu yang Wirata, sampai di Wirata yang rajanya pada waktu itu bernama Prabu Matswapati atau Prabu Durgandono. Ini menyamar, Puntadewa ini menyamar menjadi Tondo Dwijokangko yang jabatannya pada waktu itu ada yang bilang, ada yang mengatakan jabatan Puntadewa pada saat penyamaran di Wirata itu menjadi seorang negarawan lah, menjadi penasihat raja tapi yang enggak resmi, penasihat dalam. Ada yang mengatakan sebagai juru kunci, juru pasar. Tondo niku juru pasar lah ya. Atau mandor pasar, bisa dikatakan seperti itu. Jadi pakai Tondo Wijokangko atau Dwijokangko di situ. Ini pada waktu penyamaran menjadi buangan 12 tahun, selama 13 tahun, 12 tahun di hutan, 1 tahun di sesingitan di negara Wirata. Itu kenapa pakai nama itu tadi, yaitu Tondo Dwijokangko, artinya itu dia menjadi Tondo atau mandor pasar di negara Wirata pada waktu itu, waktu penyamaran. Dan juga begitu saudara-saudaranya pun berganti nama di situ pada waktu penyamaran. Itu untuk Tondo Dwijokangko. Terus selanjutnya untuk arti dari, ada nama lain dari Yudhistira juga, yaitu tadi ada Puntadewa, Yudhistira, Tondo Dwijokangko, Anjoto Satru. Anjoto Satru. Apa artinya Anjoto Satru? Ya, sekedar yang saya ketahui, Anjoto Satru niku orang yang pandai merangkai kata-kata atau merangkai bahasa. Nah, cara Jawa niku nalendra ingkang saged, ingkang pinter, ingkang wasis naleni basa. Itu tadi hampir sama dengan Puntadewa, keluhuran budi dari Puntadewa itu. Ada juga di Sodo Dwijokangko, di Anjoto Satru. Anjoto Satru itu artinya, Anjoto Satru itu nalendra datan darbe mengsah. Ini tadi yang Anjoto Satru atau Anjoto Satru. Anjoto Satru. Anjoto Satru niku yang tadi salah. Anjoto Satru itu artinya nalendra ingkang datan darbe mengsah atau yang enggak punya musuh. Jadi enggak pernah bermusuhan. Walaupun seperti ini, ada orang yang membencinya. Ini sosok seorang Puntadewa ya, sebagai raja di negara Amarta. Pada waktu itu pun, walaupun ada orang yang memusuhi, ada orang yang membencinya, ada orang yang berusaha untuk jegal paribasannya atau memusuhinya lah. Seorang sosok Puntadewa itu berusaha mengalah. Jadi luwih becik ngalah. Dia memilih jalan positif, jalan yang lebih mengarah untuk kedamaian. Jadi itu Terus welas asih. nah betul. Jadi mengutamakan sifat welas asih. Ini kunci. Kunci ini murid. Welas asih. Nah, cocok lagi Mbak Bowo apa ini rada. Iki jane mlayune kayak hal filosofi sebenarnya. Tapi tidak masalah. Welas asih itu bagus, itu watak pangeran atau sifat dari pangeran. Niku Ar-Rahman Ar-Rahim welas asih. Yaitu dipancarkan ke dalam rohani daripada seorang Puntadewa. Kenapa di situ punya Ludiraseto ya, darah putih? Karena kesucian dari hati seorang Puntadewa yang watak ini ngalah, selalu mengalah walaupun dimusuhi, walaupun dicemooh, walaupun dicaci maki, walaupun dijelek-jelekan. Seseorang sosok Puntadewa itu selalu mengalah, lembah mana dengan siapapun. Nah, itu sosok Puntadewa itu. Mbah Bowo jadi ngerti ke arah welas asih itu. Jadi untuk penjelasan yang tadi, mohon maaf. Anjoto Satru niku nalendra ingkang datang dari mengsah, atau yang seorang yang tidak pernah bermusuhan lah, nggak mau punya musuh atau memusuhi atau dimusuhi nggih mboten purun, trimo ngalah. Niki seorang pun Anjoto Satru niku nggih. Anak Guno Tali Kromo lah niki yang
punya nama lain juga Guno Tali Kromo. Niku Nalendra ingkang pinter naleni basa. Nggih. Jadi pandai merangkai kata kalih wong nom pripun, sama orang muda sama orang tua. Jadi pandai bertata bahasa. Jadi alus lah nggih, tembungnya niku alus. Puntadewa niku alus, pandai bertata bahasa dengan siapapun. Walaupun dengan dengan seorang yang kurang baik mungkin, dengan seorang yang agak berangasan, agak kasar, seorang Puntadewa itu pun bisa menata bahasa dengan siapapun, pandai bergaul dengan siapapun, pandai menata bahasa. Jadi unggah-ungguh tata krama luhuring budi niku nggih, niki ajaran Jawa sebenarnya, ajaran filosofi Jawa niku, ajaran budi pekerti. Unggah-ungguh tata krama subasita dengan siapapun, walaupun ini seorang Yudhistira ini sebagai raja, dengan siapapun itu lembah mana subasita unggah-ungguh tata krama tetap dijogo. Niku seorang Puntadewa. Jadi itu artinya Guno Tali Kromo. Jadi, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk nama-nama dari Yudhistira. Mungkin ada lain Mbah atau apa untuk menjelaskan apa yang dimiliki pusaka-pusaka atau katidayan yang ada di dalam toko ini. Monggo silakan. Terima kasih Mbak Bongo. Tadi dari awal pun sudah dijelaskan ya. Mungkin kalau nama tadi saya sudah jelaskan, sudah terangkan, tapi mohon maaf apabila ada kekurangan. Itu karena keterbatasan saya. Jubluk ing kawruh kula babagan sinau budaya untuk hal wewayangan nggih. Karena sebelumnya Mbak Bongo nggih, mohon maaf. Saya walaupun di video kemarin dijelaskan yang namanya dalang kondang dari Pati Jawa Tengah. Memang profesi saya sebagai seorang seniman dalang atau pelaku budaya seniman dalang, tapi nak kondangin ku dereng. Tapi karena doa ya. Ucapan adalah bagian dari doa. Kemarin Ki Rogo Sukmo mengatakan saya dalang kondang, ya saya aminkan saja. Mudah-mudahan lah nanti kondang dalam hal kebaikan saja. Itu ngoten Mbak Bongo nggih. Karena saya bukan dari dosen atau dari sekolah institut seni atau dari sekolah seni, bukan. Saya otodidak. Saya sebagai dalang pelaku budaya wayang kulit itu, sebagai dalang wayang kulit, saya itu otodidak. Kasarane ngomong modal nekat. Modal nekat. Ya saka nonton, saka ngrungokne, saka weruh. Leres ya. Lah niku sinaune kula niku. Dadi mung gacu wani nggih. Modal nekat seperti yang dikatakan Mbak Bongo tadi. Dan untuk pusaka yang dipunyai seorang Yudhistira itu ada banyak. Kalau pemberian dari Prabu Pandu itu ada 3. Yang pertama, Prabu Pandu itu ayah dari seorang Yudhistira, itu Raja Hastina. Itu memberikan pusaka kepada Puntadewa itu ada pertama 1 payung tunggul naga, yang kedua tombak Kiai Korowelang, yang ketiga itu keris Kiai Kopek. Itu pemberian dari ayahnya Raja Hastina, yaitu Prabu Pandu Diwanata, yang diwariskan kepada Puntadewa atau Yudhistira. Itu ada 3 tadi ya. Satu itu payung Kiai Tunggul Naga, yang kedua tombak Kiai Korowelang, terus yang ketiga yaitu keris Kiai Kopek. Terus ada lagi yang sangat tenar, itu punya pusaka yang sangat terkenal sampai ke mancanegara, sampai kemanapun, itu Jamus Kalimo Sodo. Pustaka Jamus Kalimo Sodo atau kalimat Sodo itu rolas, kalimat 12. Niku nak masalah filosofinya untuk medar perkawis Kalimo Sodo niku bagian filosofi sebenarnya. Itu saya cuma menerangkan saja. Jadi Kalimo Sodo atau kalimat rolas niku artinya nopo niku nanti itu bagian untuk hal yang filosofi ya. Masalahnya ini mlebune teng jeroan. Nyuwun pangapunten. Saya hanya pengalaman dasar. Tapi arti kalimat kalimo sodo atau kalimat rolas, sodo niku rolas dalam pengertian saya yang saya ketahui. Jadi kalimat rolas niku nopo, arahnya kemana, penjagarannya seperti apa itu nanti. Terus ada lagi pusaka yang dimiliki dari Yudhistira atau Puntadewa, itu dari pemberian Jin Yudhistira. Itu ada namanya sumping Probo Ngayun. Sumping itu yang biasa diselipkan di telinga. Itu ada sumping Probo Ngayun, itu pemberian dari Raja Jin Amarta Yudhistira.
yang diwariskan kepada Puntadewa. Itu terus ada juga sangsangan Robyong. Ada juga yang sangsangan Robyong ini yang mengatakan bahwa itu pemberian daripada pamannya, yaitu Patih Gondomono. Sangsangan Robyong itu apa, Mbah? Itu semacam kalung, nggih. Jadi kalung itu sangsangan itu wujudnya kalung yang dipakai. Dan itu khasiatnya Robyong itu kalau sudah Puntadewa kalau sudah mencapai batas kesabaran, kalau sudah namanya manusia nggih, punya batas kesabaran, sak sabar-sabare wong duweni wates. Walaupun ada ungkapan sabar tanpa winates, tapi nak niku kelasnya mangke. Tapi nak sebagai manusia biasa, manusia normal, manusiawi, sabar niku tetap enten watese. Kalau sudah mencapai batas kesabaran dari Puntadewa, apabila piyambak Inggrayang wujude sangsangan Robyong atau kalung Robyong niki, dia akan seketika menjadi berhala atau braholo buto gede yang wujudnya putih. Itu sosok dari kalau Pandawa Puntadewa kalau marah udah mencapai batas kesabarannya, sudah habis lah nggih, pun digawe sak nesu-nesune. Baru biasanya walaupun sak sabar-sabare wong nggih, sak sabar-sabare wong napas nuju gak sabar. Tapi itu pun nggak serta-merta seperti itu. Ibaratnya kena kepepet banget ora sabar niko. Itu apabila seorang Puntadewa niku ngrayang atau memegang kalung Robyong niku, sangsangan Robyong atau kalung Robyong tadi, pemberian dari Gondomono, ada yang mengatakan juga pemberian dari Jin Yudhistira, itu seketika akan menjadi buta. Ada yang mengatakan, yaitu ada dua versi ya. Ada yang mengatakan itu pemberian dari Patih Gondomono. Jadi itu patih kerajaan Pancala. Dia rajanya Drupada, itu punya patih namanya Patih Gondomono. Itu pada saat sayembara yang diadakan di negara Pancala. Itu pemberian dari Patih Gondomono. Itu mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Tapi sebelumnya, masih ada yang kelewatan. Nama lain dari Yudhistira itu masih ada, namanya Dharmaputra. Dharmaputra atau Dharma Wangsa. Itu artinya, jadi mengulang kembali ke depan, kembali ke nama. Kalau untuk pusakanya tadi sudah saya jelaskan, apa saja itu saya sudah jelaskan. Tapi untuk seorang Puntadewa itu punya nama lain lagi yang tadi saya lupa. Ada namanya Dharma Wangsa atau Dharmaputra. Itu adalah putra dari Bathara Dharma. Bathara Dharma itu dewa keadilan. Dados Bathara niku dewa nggih. Dewa Bathara atau Jawata atau dewa. Itu masalah pengertiannya niku beda-beda untuk pengertian arti Jawata. Dewa itu siapa, itu manut kadiwasaning jiwa masing-masing. Yang bocah sak niki nggih ya. Perkataan atau kata-kata Bathara ngoten niku pun mboten sumerep kalau banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu betul. Cuman gini penjelasannya ya, seorang Bathara atau seorang Jawata itu penjelasannya itu versinya beda-beda. Dari versi mana dari segi sudut pandang mana, itu penjelasan untuk Bathara atau seorang dewa atau Jawata itu beda-beda. Kalau saya sekedar pengetahuan sajalah, seorang dewa atau Jawata niku seorang tokoh yang sudah pun resik paribasane ngoten kula ngarani. Jadi tatarane derajate niku pun luhur. Jadi babakan kaweruhe, babakan keilmuannya, babakan, nah saya lebih menyondongkan babakan keilmuan lah, keilmuan tata lahir maupun keilmuan tata batin itu sudah tataran tinggi. Ini bisa dikatakan dewa atau Jawata pada waktu itu. Ada lain yang versi lain yang mengatakan itu apa itu nanti, tapi saya nggak mau ngomong tentang hal itu, udah bohong ya. Jadi itu punya nama lain yaitu Dharma Wangsa atau Dharmaputra atau tadi siapa? Oh saya lupa. Di Dharmaputra atau Dharma Wangsa lagi. Dharmaputra atau Dharma Wangsa itu adalah Atmojo atau putra anak dari Bathara Dharma. Karena ini kisahnya seperti ini.
pada waktu itu kenapa ini kok menjadi anak Bathara Dharma? Ada versi yang mengatakan seperti ini. Pada waktu sang ayah yaitu Prabu Pandu Diwanata itu berbedak atau berburu di hutan Mertani atau di hutan lah, bukan di hutan Mertani ya, di hutan berbedak atau berburu, pada waktu itu pernah melepaskan jemparing, yaitu memanah seekor menjangan atau rusa atau kijang kencono yang nembe saresmi, ingkang nembe saresmi atau baru bercinta dengan istrinya ya. Sebenarnya sosok kijang atau menjangan ini adalah sosok seorang resi, perwujudan resi. Setelah dipanah jedet gitu, berubah wujud menjadi seorang resi yang bernama Kimindomo atau Kimindomo. Nah, Prabu Pandu kena kutukan dari Kimindama ini, gampangnya nggak bakalan apabila seorang Prabu Pandu ini berhubungan badan dengan istrinya, itu dia akan mati. Itu kutukan dari Kimindomo. Makanya selama itu akhirnya Prabu Pandu keluar dari kerajaan Hastina, dia salah ke Prabuan lah, melepaskan jabatan. Dia nggak mau menjadi raja lagi di negara Hastina. Akhirnya berusaha nyepi mendito. Niku nopo nggih, mertopo di situ. Jadi itu akhirnya karena kutukan dari Kimindomo. Tapi karena Dewi Kunti, ibu dari Pandawa, itu punya ilmu. Pada waktu muda, pada waktu masih perawan, seorang Kunti, ibu dari para Pandawa, itu punya ilmu, yaitu pemberian dari Resi Durwasa pada waktu itu. Ini ajian atau ilmu dari Dewi Kunti itu namanya Aditya Redoyo, Aditya Ardaya lah. Ada yang mengatakan nak coro Jawa niku aji pameling pamekasing sukmo. Itu aji pameling pamekasing sukmo. Khasiatnya di situ ya. Kunti itu bisa menghadirkan dalam bentuk imajinasi seorang dewa atau jawata, dalam bentuk imajinasi atau ilmu telepati. Itu seorang Kunti. Jadi itu sebenarnya Pandawa 5 ini dari Ibu Kunti. Kunti ini sebelum punya anak Pandawa ini punya anak yang namanya Adipati Karna, Karno Basuseno. Karna itu agak melebar dikit. Jadi masa menjak masih perawan itu seorang Kunti ya, ibu dari Pandawa itu sudah punya anak namanya Adipati Karno. Itu menjadi pembarep daripada Dewi Kunti. Itu karena yaitu tadi ajian pemberian dari Resi Durwasa, yaitu aji pameling pamekasing sukmo atau Aditya Ardaya. Itu karena dicoba pada waktu itu, akhirnya seorang Dewi Kunti hamil karena anaknya itu dibantu oleh Bathara Surya. Akhirnya anak itu keluar dari telinga yang dinamakan dengan Karno, karena keluar dari karna atau telinga pada waktu itu. Itu nama anak pembayun dari Dewi Kunti. Itu pada waktu masih belum menjadi istri dari Pandu Diwanata. Itu melebarnya dikit. Terus ngeten nggih, Pak. Nggih. Terus pengangen-angen pun saged hamil. Cara niku Nggih, pengangen topo nggih. Topo imajinasi niku. Jadi Ening nggih. Ening itu tadi. Nah ini jadi arahnya sudah ke ilmuwan, masalah ilmu batin sebenarnya. Jadi ilmu telepati, imajinasi yang bisa menghadirkan mau ibaratnya yang diinginkan siapa, di situ bisa hadir. Itu bisa keluar Pandawa 5 dan juga Adipati Karna itu. Itu karena walaupun dikutuk seorang Pandu Diwanata ini nggak berani berhubungan badan dengan istrinya karena dikutuk dari Kimindomo tadi. Tapi karena keilmuan yang dimiliki oleh seorang Dewi Kunti, yaitu ilmu Aditya Ardaya atau ilmu aji pameling pamekasing suksmo, itu punya anak ini Pandawa 5 itu. Itu mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, itu hanya melebarnya sedikit saja lah ya. Dan sekali lagi Mbak Bongo ya, saya tekankan untuk semua generasi muda, ini memang sengaja, channel ini sengaja saya bikin untuk pengenalan para muda-mudi generasi bangsa
biar tahu budaya Jawa, enggak beligi atau khusus wayang kulit enggak. Tapi karena saya di sini bidangnya saya wayang kulit, saya berusaha menjabarkan tokoh-tokoh wayang kulit. Biar anak-anakku semua tahu, anak-anakku semua kenal, dan akhirnya nanti setelah kenal dia mau belajar. Nggih, witing tresno jalaran saka kulino. Nah, wis kulino wis seneng mengko bisa mencintai dan menyayangi budaya Jawa. Itu harapan saya Mbak Bongo. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, itu karena kebodohan saya. Tapi apabila ada yang berkenan, nyocoki, niku kabeh saka Gusti. Sekian dari saya. Mohon maaf. Akhir kalam dari saya pribadi. Salam rahayu. Monggo Mbak Bongo. Nggih, matur suwun Mbah Suryajati. Sami-sami. Belum pun langgung dalu nggih sing mriki nggih. Lara kula sok rencang-rencang niki badhe nyuwun pamit. Oh, ngaten nggih. Nyuwun dalu nggih, Mbah Suryajati. Nggih. Sami-sami Mbak Bongo. Oke, sekian dulu sahabat channel Sinar Budaya. Oke, sekian dulu saya Mbah Bongo dan ini Mbah Suryajati. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari saya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Rahayu saking ngersani Gusti, rahayu sagung dumadi. Nuwun.